Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin Pradana Putra, kelas 04, NIM 6706204050. Di sini saya akan menjelaskan jurnal 9. Nah, di sini disuruh membuat program yang dapat menyimpan map dari data mahasiswa yang menjadi key dari data yang disimpan berupa name, kelas, dan nama mahasiswa. Nah, kemudian value yang disimpan adalah nilai mahasiswa. Kemudian program harus dapat menambah dan menghapus mahasiswa. Kemudian menyimpan nilai mahasiswa dan menampilkan seluruh nilai mahasiswa beserta rata-rata dari keseluruhan nilai tersebut. Di sini saya membuat 3 kelas, yaitu demo.java, nilai rata-rata.java, kemudian data mahasiswa rpla.java. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari data mahasiswa. Di sini kita membuat string untuk name, kelas, dan nama mahasiswa. Soalnya kita nanti akan untuk menyimpan data name, kelas, dan nama mahasiswa. Nah, kemudian kita buat lagi data mahasiswa rpla44, kemudian kita string name. Nah, kita panggil lagi di sini. Kemudian kita buat this.name sama dengan name. Kemudian this.class sama dengan class, kemudian this.nama mahasiswa sama dengan nama mahasiswa. Kemudian kita membuat untuk fungsinya untuk memanggil nama mahasiswa. Nah, ini nanti akan digunakan untuk memanggil nama mahasiswa yang dihapus. Kemudian kita return nama mahasiswa tersebut. Nah, lalu kita membuat public in hashcode. Nah, kita di sini membuat final in hash multiplier. Nah, di sini kita harus menggunakan bilangan primer sebagai penggalinya. Nah, saya memakai 29 karena 29 ini juga bilangan primer. Kemudian kita membuat in A1 sama dengan name hashcode, kemudian A2 sama dengan kelas.hashcode, kemudian A3 sama dengan nama mahasiswa .hashcode. Nah, kemudian kita in A sama dengan hash multiplier. Nah, A1, A2, A3 ini kita kali, kemudian A1 tambah A2, A3 ini ditambah. Nah, A ini apa? A ini merupakan key gabungan antara name, kelas, dan nama mahasiswa. Seperti yang di soal tadi, nah, kita harus yang menjadi key ini adalah name, kelas, dan nama mahasiswa. Lalu di sini kita bikin key-nya, ada name, kelas, dan nama mahasiswa. Nah, kemudian kita membuat objek yang sama harus selalu menghasilkan kode. Kemudian hash yang sama asalkan sama. Maksudnya objek yang sama harus menghasilkan kode hash yang sama asalkan objeknya sama. Nah, kemudian kita menggunakan boolean equals objek x. If jika x sama dengan 0, nah maka akan false. Jika this sama dengan x, maka akan benar. Nah, lalu jika this.getClass tidak sama dengan x.getClass, maka akan salah. Lalu kita membuat data mahasiswa rpla44 order sama dengan data mahasiswa rpla44 kemudian x. Kemudian kita return name.equals order.name, kemudian class equals order.class, kemudian nama mahasiswa equals order.nama mahasiswa. Kemudian kita bikin override untuk public string to string. Nah, di sini kita membuat output untuk nanti, misal data mahasiswa, name mahasiswa yang name-nya apa, kemudian kelasnya berapa, kelas apa, kemudian nama mahasiswa, nama mahasiswanya siapa. Nah, name ini kita nanti memanggil dari yang kita masukkan ini, yang name, kelas, nama mahasiswa,
kemudian kita taruh sini. Nah, lalu saya membuat kelas nilai rata-rata. Di soal disuruh menampilkan seluruh nilai mahasiswa beserta rata-ratanya. Nah, kemudian kita bikin nilai mahasiswa double, kemudian data nilai, dan double hasil rata-rata sama dengan 0. Nah, for in A sama dengan 0, A kurang dari data nilai dot length, nah maka hasil rata-rata ini data nilai A. Nah, kemudian kita membuat algoritmanya. Nah, kan rumus rata-rata kan gini, misal ada data 1, 2, 5, 4, 6. Nah, kita jumlah semuanya. 6 tambah 4, 10, 13. Ini tambah 1 lagi, jadi 14. Nah, kemudian dibagi. Ini ada berapa bilangan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, 14 dibagi 5. Nah, nanti berapa? Nah, jadi kita bikin hasil rata-rata dibagi data nilai dot length. Nah, ini nanti untuk memanggil berapa bilangan yang ada atau yang dimasukkan. Nah, seperti ini 5. Untuk memanggil ini panjangnya ini ada berapa. Nanti menggunakan dot length. Nah, kemudian kita sistem out printf, kemudian kita buat outputnya untuk nilai rata-rata. Nah, kenapa printf? Karena kita nanti ingin di belakang komanya itu ada 2 angka saja. Nah, kalau 3 berarti di belakang komanya atau komanya nanti ada 3 angka. Kemudian kita AFG untuk menghasilkan rata-rata tersebut atau rata-rata nanti. Nah, lalu kelas demo. Nah, kita harus menggunakan import Java Util Hashmap, kemudian import Java Util Map. Kemudian kita panggil lagi nilai rata-rata yang di sini kelasnya. Kita panggil di sini, kemudian kita cetak hasil sama dengan new nilai rata-rata. Nah, lalu hashmap. Nah, kita buat hashmap untuk data mahasiswanya yang di sini. Kemudian kita integer data map sama dengan new hashmap. Nah, lalu kita masukkan data-data seperti name, kelas, nama mahasiswa. Nah, di sini saya sudah memasukkan misal name 6706 20 40 50, kelasnya 04, namanya Ihsanuddin. Nah, ini tuh apa? Ini yang menjadi key dari data yang disimpan adalah name. Nah, ini tuh semua adalah key-nya. Ada name, kelas, dan nama mahasiswa. Nah, lalu kita data map.put mahasiswa 1 ini. Nah, nilainya itu 100, berarti Ihsanuddin itu nilainya 100. Nah, ini value-nya. Begitu pula bawahnya. Nah, kemudian kita double panggil nilai, kemudian kita get mahasiswa 1, 2, dan 3. Kemudian kita bikin sort data seluruh mahasiswa. Kemudian ini gunanya untuk menampilkan seluruh data yang tersimpan pada yang di sini tadi. Nah, kita for map.entry data mahasiswa, integer entry, data map.entry set. Nah, yang bawahnya ini untuk menampilkan nilai dari mahasiswa tersebut berapa. Kemudian kita mencetak hasil untuk rata-rata semua nilai yang tersimpan pada ini tadi. Kemudian kita menghapus mahasiswa 2 dengan menggunakan remove. Nah, kemudian ini akan melakukan atau mengeluarkan data setelah melakukan penghapusan atau remove. Kita coba jalankan. Nah,
di sini sudah sama. Ada yang namanya Pak Ijo, nilainya 70 sama. Pak Isanuddin nilainya 100 sama. Kemudian Tukiem nilainya 80. Nah, sama. Nah, lalu kita dari 70 ditambah 100 tambah 80 dibagi 3. Nah, hasilnya adalah ini 83,33. Jadi nilai rata-rata mahasiswa D3 44 adalah 83,33. Nah, kemudian kita melakukan penghapusan. Nah, ini mahasiswa 2. Mahasiswa 2 itu siapa? Oh, ternyata Pak Ijo sudah dihapus dari daftar mahasiswa. Nah, setelah melakukan penghapusan ini, maka nanti akan mengeluarkan output setelah melakukan penghapusan. Nah, di sini daftar nama yang bernama Pak Ijo sudah terhapus dari data. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.